Salat setelah berdiri kita bertakbir, takbirnya disebut dengan takbir apa? Baik, tahu dari mana? Allahu a'lam. Baik. Sekali lagi, takbirnya disebut takbir apa? Oh, enggak ada takbir Allahu a'lam. Sekarang bagaimana cara bertakbirnya? Apakah kemudian saat kita bertakbir hanya sekedar istilah takbirlah dengan ihram, takbiratul ihram? Ketika Anda bertakbir, kemudian tanggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat. Kalau berhenti sampai di sini, nggak dipraktekkan bagaimana cara takbirnya, maka tidak akan pernah jelas. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran, isyarat, gerakan yang mengandung makna ini. Ingat ya, dalam bab mukaddimah pertemuan kita, semua gerakan sholat itu tidak sekedar gerakan-gerakan hampa makna. Ya, tapi ada arti di dalamnya yang dijelaskan oleh Nabi dengan kalimat-kalimat hadis dan penjelasan ta'lim beliau. Tayyib, bagaimana cara kita kemudian melakukan gerakan yang dimaksudkan ini? Maka kita ambil yang pertama hadis riwayat Al-Bukhari dulu, nomor hadis 735. Sudah? Qala, disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, adalah dalam setiap salatnya beliau mengangkat kedua tangannya. Awas, hati-hati ya. Hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Baik, pemirsa di rumah, kita akan coba lihat, dan teman-teman semua, bagaimana cara praktek mengangkat tangan ini sejajar dengan bahunya. Kita lihat kawan kita yang tidak usah pegang penghapus, tapi langsung saja menghadap ke kamera untuk memberikan contoh ya. Baik, di sini. Baik, silakan kita lihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat cara yang pertama. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 735, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya, kan? Sampai telapaknya sejajar dengan bahunya. Silahkan, kira-kira seperti apa? Baik ya. Bahunya sebelah mana sini ya? Baik, maka turunkan sedikit di sini, turunkan sedikit di sini. Baik, sejajar dengan bahunya. Jadi posisi di sini. Paham ya? Baik, saya ulang, posisi di sini, sejajar dengan bahu. Awas, awas. Saya ingin tekankan dulu ya. Jadi, pernah kami jelaskan, tangan itu disebut yad. Tapi ketika dalam ibadah, itu rinci sekali. Karena tangan punya bagian-bagian. Kalau disebutkan tangan, itu berarti dari mulai ujung jari ini, sampai dengan ke sini. Ya, persendian yang dekat bahu. Ini tangan, yad namanya, yadun. Paham? Baik. Nah, batas ini disebut dengan kaf namanya, sampai sini. Kaf itu telapak tangan. Sampai sini, ini persendian yang di sini, ini disebut dengan rusghan. Rusghan. Ya, nanti saya turunkan begitu kita akan bertakbir dan bersedekap. Ya, bagaimana posisinya? Nanti ini akan disebutkan. Sampai sini disebut mirfaq namanya. Jamaknya marafik. Ya, Anda harus jeli betul dengan kalimat-kalimat ini, karena nanti baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, ketika Allah dan Rasulnya meminta kita mengamalkan amalan terkait dengan tangan, nanti akan ada batas-batas dengan nama itu. Baik, kita lihat bagaimana Nabi mencontohkan. Kita ambil di hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor hadis 459. Riwayat Abu Amir, dan beliau nanti yang menyampaikan bagaimana cara melakukannya. Disampaikan oleh beliau, Abu Amir, adalah Rasulullah SAW jika beliau mengangkat tangannya, ya qala hakadha. Beliau mempraktikkan seperti ini. Bagaimana hakadhanya? Ternyata mengangkat telapak tangannya, menghadapkan ibu jarinya keluar, tidak terlampau rapat begini, tidak juga renggang seperti ini. Ternyata menjulur biasa saja. Ya, nggak pakai biasa saja. Ya, jadi begini. Ini tidak terlampau terbuka begini, tidak juga rapat seperti ini. Jadi terlampau menjulur, rileks saja biasa. Jangan berlebihan, ya. Jadi ketika Anda mengangkat tidak terlampau tegang seperti ini, tidak juga terbuka seperti ini, tapi kita bertakbir seperti biasa. Jelas? Baik. Kalau sudah dipahami seperti ini, yang paling penting dari mengangkat tangan ini,
ketika Anda bertakbir disebut dengan takbiratul ihram. Poin pentingnya ini namanya. Jadi ketika Anda mengangkat baik sejajar dengan daun telinga ataupun sejajar dengan bahu, poinnya adalah nih, tanggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang. Nggak usah dibawa-bawa. Jangan kaitkan dalam sholat. Jelas? Baik, jadi ini beberapa dalil turunan yang terkait dengan kalimat takbiratul ihram. Silakan. Oke? Yang kita turunkan dari dalil-dalil, kemudian kita berikan contoh dalam prakteknya. Jadi pertama disebut dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang menjadikan kita berusaha untuk menanggalkan, ya, menghilangkan segala hal yang tidak terkait dengan salat. Baik, pelan-pelan. Angkat, buang urusan dunia ke belakang. Yang jadi masalah, Ustaz, saya sih pengennya dunia dibuang, tapi dunianya selalu ikut. Gak pengen dibuang gitu kan? Bagaimana solusinya? Inilah Masya Allah, saya selalu melihat begini, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak pernah menampilkan masalah kecuali bersanding dengan solusi, Pak. Selalu begitu. Dan solusinya kadang-kadang ringan sekali. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Sederhana gitu kan? Masya Allah. Cara mengatasinya, saya berikan gambaran begini. Ya, dalam dunia psikologi, biasanya orang-orang yang sulit mengatasi persoalan dirinya, ya karena ada gambaran dan macam-macam dan seterusnya, biasanya dia akan coba keluarkan itu dengan lisannya. Kamu bisa, orang Jepang yang praktekkan tuh. Padahal kita yang punya teorinya. Begitu sedang ragu, kamu bisa, pasti bisa, pasti bisa. Ditiru oleh orang Korea tuh. Ya. Orang Korea itu dari mulai TK, mau masuk kelas sudah mengatakan harus lebih daripada Jepang, harus hebat dibandingkan Jepang, harus sehingga mereka percaya diri. Ya. Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Hyundai itu bahasa Korea dari Hyundai, gitu kan? Honda bikin Hyundai, pelesetan dari Honda, gitu kan? Jadi kalau kamu bisa bikin itu, kami bisa bikin ini. Tapi poinnya adalah bagaimana bisa menghadirkan kepercayaan diri semacam itu? Salah satunya adalah dengan cara selalu mengungkapkan apa yang ingin diraih, dicapai, menghilangkan keraguan. Saya pernah mengajar di Geodipa itu. Ya, geothermal, Dieng dan Patuha, ya untuk drilling, ya di eksplorasi minyak. Itu begitu kami datang, karyawannya termasuk dari level top manajemennya, itu mereka berbaris menghadap ke visi perusahaan, itu dibacakan berulang-ulang supaya tertanam dalam dirinya itu. Masya Allah. Yang punya konsepnya siapa? Lihat kalimatnya. Nabi SAW menyampaikan. Hadis riwayat Abu Daud, hadis 857. Qala innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi. Sungguh tidak akan pernah sempurna. Perhatikan, beda redaksi hadis ini. Sungguh tidak akan pernah sempurna salat seseorang dari kalangan manusia hatta yatawaddaa, sampai dia memulai dengan wudu dulu. Sampai dia memulai dengan wudu terlebih dahulu. Fawada'al wudu mawadhi'ahu. Maka kemudian dia berwudu dengan sempurna sesuai dengan letak-letak yang harus dibasuh dalam wudunya. Kemudian dia mulai menunaikan salat, fayaqulu, ini fayaqulu, maka dia mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ketika Anda bertakbir mengangkat tangan, bersamaan dengan Anda mengangkat, Anda mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ini dalilnya kalimat Allahu Akbar. Ini saya turunkan. Allahu Akbar. Awas hati-hati ya, ini tidak mudah untuk dipahami ya, karena barangkali tidak banyak buku yang mengajarkan seperti ini. Anda mesti gabungkan dari beberapa referensi ya. Perhatikan Allahu Akbar. Jadi begitu tangan mengangkat, buang urusan dunia ke belakang, mulut mengatakan Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Besar dari apa? Itu segala hal. Besar dari pekerjaan antum, besar dari proyek antum, besar dari kepentingan ibu, besar dari kepentingan belanja ibu, besar dari segala hal yang kita pikirkan. Lihat sini. Dalam bahasa Arab, bila ada sesuatu yang penting, seringkali dipikirkan, ada prioritas, seringkali diprioritaskan, bahkan kadang disanjung-sanjung, ditinggikan, maka seringkali hal itu akan disebut dengan kabir untuk mengekspresikannya. Misal,
Ada bos di perusahaan, orangnya penting gitu kan, diprioritaskan. Maka orang Arab kan mengatakan mudir kabir. Ada ustaz gitu kan, penting, ilmunya bagus dan sebagainya, diprioritaskan dalam ta'lim, dalam macam-macam. Orang akan katakan syekh kabir, masya Allah, ya ustaz kabir dan seterusnya. Ada masjid yang bagus, penting, prioritas dan sebagainya, besar lagi, maka orang akan menyebut masjid kabir. Ya, jelas di sini. Tayyib. Nah, kadang-kadang yang membuat kita selalu membawa hal-hal yang tidak terkait dengan sholat, aspek dunia kita dibawa dalam sholat, karena kadang sebelum sholat kita masih memprioritaskan hal-hal yang kita pikirkan tadi. Ada orang yang masih memprioritaskan rapatnya, kan? Ada masih harta bendanya, ada masih kegiatannya, masya Allah. Ada masih pertemuannya, bahkan handphonenya, masya Allah. Mohon Pak, matikan dulu handphonenya. Gak apa-apa, kan barangkali dia nelpon saat sholat. Barangkali dia nelpon saat sholat, pasti dipikirin juga. Ya, ini poin tuh. Saya pernah dulu waktu tinggal di Mekah, kami pernah tinggal di Mekah itu tahun 2010. Saya tinggal di Mahbas Al-Jin, sekitar 1,5 kilo dari Al-Masjid Al-Haram. Kemudian sering kami ke Al-Haram untuk menunaikan sholat. Sekiranya beberapa waktu kami suka pergi juga ke masjid terdekat, yaitu masjidnya Syekh bin Baz. Dekat sekali dengan kami di situ. Ya, setiap masuk saya lihat, saya doakan beliau gitu kan. Saya lihat karya-karyanya dan sebagainya. Itu satu kali ada imam sebelum sholat, ya, menghadap ke arah makmum, mengatakan kalimat begini, ya, istaqimu, kurang lebih demikian. Kemudian aqfilun naqal, ij'al al-ittisal bil khaliq wa la taj'al al-ittisal bil makhluq. Masya Allah, khusyuk jamaah gitu kan. Baik, yang orang Indonesia juga dikira bagian dari sabda Nabi gitu kan. Baik, padahal beliau ingin mengatakan begini, tolong rapatkan, luruskan, dan tolong matikan handphone. Jadikan hubungan tersambung dengan Khalik, bukan dengan makhluk. Anda bisa bayangkan, zaman Nabi nggak ada himbauan untuk mematikan handphone, ya kan? Zaman sahabat, zaman tabi'in. Pertanyaannya, kenapa kalimat itu keluar? Karena barangkali seringkali imam memulai sholat terganggu dengan suara handphone di belakang. Ya, tatitut muncul sana sini gitu kan. Nah, itu yang sering kali juga kadang-kadang bukan hanya Anda yang terganggu, orang lain pun samping Anda mungkin kepikiran juga. Udah membuang dunia, Anda yang bawa dunia kepada dia gitu kan. Nah, ini beberapa hal yang kadang-kadang mesti kita pahami di sini. Ya. Nah, poinnya adalah karena ini dijadikan prioritas dalam kehidupan, maka sering masuk dalam pikiran. Maka untuk menangkal sesuatu yang dipikirkan ini, Anda mesti menghadirkan yang lebih daripada ini. Jelas? Jika Anda ingin menghadirkan yang lebih daripada itu, maka bentuknya mesti superlatif. Superlatif. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan sighah mubalaghah, tafdhil namanya, tafdhil. Maka rumusnya dari kata kabir ini, kabir, untuk mengangkat sesuatu lebih tinggi dari yang lainnya, berbentuk tafdhil, lebih, ya, sighah mubalaghah, maka Anda tambahkan huruf hamzah, harakatnya fathah di atasnya. A. Tadi kita sepakati, kalau sudah ada huruf ya, di depan, tambahan dari kata asal, maka huruf pertama dari kalimat ininya diapakan? Disukunkan, kan? Masya Allah. Nanti pelan-pelan. Nah, lihat sebentar. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, ujungnya i ditambah dengan hamzah seperti ini, a, maka umumnya ya di sini akan dibuang begini. Akan dibuang. Kalau ya sudah tidak ada, maka huruf sebelum ya itu yang tadi harokatnya i akan dinaikkan ke atas jadi a gini. Pokoknya ikuti aja lah, bingung nggak apa-apa ya. Pokoknya ikuti aja dulu ya. Teorinya begini. Baik, teorinya begini. Itu di ilmu sharaf nanti ya, babul illah nanti. Babul illah ada 12 turunan ilmu lagi di ilmu sharaf. Salah satunya begini. Saya kasih rumus cepat. Kalau ada huruf ya, maka sebelumnya, umumnya huruf sebelumnya akan dibaca i panjang. I panjang. Lihat sini. Misal. Ain, lam, ya. Begini. Ain, lam, ya. Baca. Ali, gampang. Ini pasti i ini. Umumnya i. Ali, hamzah, dal, ya. Baca. Adi, masya Allah. Turunkan lagi. Teruskan ya. Ba, ya, kaf, alif, sin, ya. Ah, baca. Bekasi, gampang ya. Tuh. Jadi pokoknya kalau ada huruf ya, sebelumnya umumnya akan dibaca i pada umumnya kalau dia tidak ada tasdidnya ya-nya.
Biasanya I harakatnya. Tapi kalau ya-nya kemudian dibuang seperti ini, maka umumnya harakatnya akan kembali normal ke atas jadi A atau U. Paham? Maka ketika saya hapuskan ya-nya di sini karena hamzah masuk di sini, dibuang ya-nya, harakat kasrah di ba ini naik ke atas jadi A. Kemudian berubahlah kalimatnya dari kabir jadi akbar untuk menunjuk pada hal yang lebih penting dibandingkan dengan ini. Ini lebih prioritas, lebih penting, lebih hebat, yang lain tinggalkan. Kalau yang lebih penting muncul, yang lain kan ditinggalkan. Camat, Masya Allah, datang. Masya Allah, Pak Camat, selamat datang. Bupati datang. Maaf Pak Camat, Pak Bupati mau datang. Ya? Sebentar, Bupati datang. Oh, selamat datang Pak Bupati. Gubernur datang. Maaf Pak, Bapak telah tiba. Bapak sudah lain. Tapi ketika Anda masuk ke masjid, semua nggak ada yang penting. Karena semuanya itu hamba. Yang lebih penting ini, Allah. Ini lebih penting. Maka seakan-akan Nabi ingin mengatakan, hei, ketika Anda mulai bertakbir, nggak ada yang lebih penting dibandingkan dengan Allah. Nggak ada nilainya yang lainnya. Nggak ada nilainya. Masya Allah, buang semua itu. Mudah bagi Allah untuk mendatangkan yang lainnya. Bahkan mudah bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda sadari. Nah, bagaimana cara kita menghadirkan kebesaran Allah? Ya, bukan membayangkan Allah, itu nggak boleh ya. Menghadirkan kebesaran Allah sehingga merasa lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Itu nanti rumusnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Posisi paling kanan di pertengahan.